Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, kami dari juga sini akan mempresentasikan terkait dengan repositori. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam acara pagi hari ini. Selanjutnya langsung saja. Udah nampak belum di slide-nya? Ya, aku belum. Belum nampak. Belum nampak. Sebelum itu perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama Fajar. Halo Fajar. Halo. Nah, selanjutnya ada saya sendiri, dia Ayu. Terus ada Puji. Terus ada Milan. Halo. Ada Ima. Halo. Oke, apakah sudah bisa dilihat slide-nya? Sudah. Aku kok belum ya? Aku juga kok belum. Yang ada nama di yang gimana? Apakah masih belum? Sudah ada. Kelihatan kok. Bentar, di aku masih belum. Di aku juga masih belum. Oh, udah. Nah, udah. Teman-teman, langsung saja ya kami mulai. Ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 poin pembahasan. Yang pertama yaitu terkait pengertian repositori, yang kedua pentingnya repositori di lembaga, dan yang ketiga data digital di repositori. Ya, selanjutnya untuk anggota saya silakan. Oke, untuk yang poin pembahasan pertama di sini saya sendiri yang akan menjelaskan sedikit terkait tentang pengertian dari repositori. Yang pertama, pengertian repositori. Repositori adalah media penyimpanan dalam konteks perguruan tinggi atau dalam lingkup universitas. Repositori adalah tempat penyimpanan karya tulis yang dihasilkan oleh sivitas akademik. Halo AA. Kok tiba-tiba diem, A? Udah, Ta. Gimana suaranya jelas tadi? Oke, A, udah A. Ya udah, lanjut ke poin kedua. Di sini saya akan menjelaskan bersama Puji. Poin kedua, pentingnya repositori. Next, Mbak Di. Ini udah pentingnya repositori bagi lembaga. Di aku masih belum. Selesai. Nah, udah. Pentingnya repositori bagi lembaga, kelompok kami mengambil dari Sutejo pada tahun 2000.
manfaat repositori sebagai berikut, yaitu pertama, untuk mengumpulkan karya ilmiah yang ada di dalam universitas atau lembaga yang terkait dengan repositori tersebut. Yang kedua, untuk menyediakan akses terbuka bagi yang ingin mengakses repositori tersebut. Yang ketiga, untuk meningkatkan dampak dari karya ilmiah itu sendiri. Yang keempat, mempromosikan karya ilmiah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan Vici. Oh, oke. Aku akan melanjutkan dari yang pentingnya repositori bagi lembaga tadi. Terus selanjutnya itu sebagai etalase dan tempat penyimpanan yang aman untuk hasil penelitian. Terus untuk menyediakan URL jangka panjang bagi karya ilmiah. Lalu mudahnya mengetahui plagiasi karya ilmiah dan untuk menghubungkan publikasi aktivitas akademik atau penelitian dari halaman web. Sudah. Sudah. Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya 5. Oke, selanjutnya ada data digital yang ada di repositori. Contoh formatnya itu, yang pertama itu ada teks. Kalau teks itu biasanya artikel, kemudian proceeding, terus silabus, seperti itu. Buku juga bisa. Kemudian ada contoh audio itu bisa rekaman wawancara. Kemudian kalau video itu video dokumentasi acara-acara seminar, seperti itu. Kalau gambar mungkin bisa foto dokumentasi. Kemudian ada contoh grafik. Grafik itu bisa mungkin grafik pengunjung perpustakaan. Nah, nanti itu bisa dijadikan acuan mungkin buat penelitian tentang seberapa banyak sih pengunjungnya perpustakaan. Nah, nanti itu bisa buat acuannya data itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah membahasnya. Selanjutnya ini teman-teman bisa dilihat, kita tuh ambil salah satu contoh repositori punyanya UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di UMM, repositori institusional ini, dia memakai ePrints. Jadi di repositori institusi itu ada berbagai macam. Ada yang menggunakan ePrints, ada yang menggunakan lain-lainnya. Nah, ini salah satu contoh ya. Bisa dilihat repositorinya punya UMM. Tampilannya seperti ini. Oke, kalau di sini mereka menggunakan ePrints. Ini contohnya. Oke, seperti itu. Nah, terus apakah langsung saja ya, karena juga waktunya terbatas, dari teman-teman yang mau bertanya, disilahkan. Aku mau tanya. Ya, silahkan Natasha. Jadi kan tadi ada kayak plagiasi gitu ya. Apa ada kebijakan khusus terkait hak cipta di dalam repositori institusi? Setelah itu bagaimana jika terjadi plagiasi? Kan repositori itu kan open access ya. Ya. Terima kasih.
Oke, untuk pertanyaan kami nampung 3 pertanyaannya teman. Terus dari teman-teman yang lain ada yang ingin dipertanyakan? Iya, saya mau bertanya. Ya, silakan Alfa. Tadi kan di poin yang pentingnya repositori bagi lembaga kan dijelaskan. Yang poin terakhir itu kalau nggak salah repositori itu berguna untuk menghubungkan publikasi. Nah, itu maksudnya publikasi yang apa dan bagaimana? Oke, terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, di teman-teman yang lain. Belum ada Mbak Diah, cukup jelas. Oh ya sudah, kalau udah, ini ya terima kasih untuk pertanyaan Natasha sama pertanyaan Alfa. Ini saya menjawab pertanyaan Natasha dulu ya. Jadi bagaimana ketika ada plagiarisme atau hak ciptanya itu seperti apa? Jadi gini, setahu kami di dalam repositori itu nanti terdapat ini apa kayak perlindungannya. Jadi karya tulis itu akan dilindungi menggunakan software apa sih? Ya seperti itulah. Terus habis itu nanti itu baru diupload dan beberapa nggak semua jurnal, nggak semua universitas itu mereka free gitu. Maksudnya dalam hal full text repositorinya terkadang hanya abstrak dan yang dapat mengakses full text misalnya yang tergabung di dalam akademi yang sama, tergabung di dalam kampus yang sama itu biasanya dia mempunyai kayak kebijakan tersendiri untuk mengatur repositorinya. Terus selanjutnya, bagaimana ketika ada plagiarisme? Nah, itu adalah ya masalah besar, termasuk masalah dalam kategori yang besar di dalam khususnya di Indonesia, karena karya tulis ilmiah ini kadang juga sering terjadi seperti itu. Namun seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada juga yang itu tidak bisa di-copy atau tidak bisa diplagiat. Terus misal gimana nih caranya mengecek? Nah, salah satunya kita kan juga ada software untuk pengecekan plagiarisme kan. Nah, di situ ketika dia tidak mencantumkan daftar pustaka yang benar dan apa ya, kayak dia langsung comot tanpa menjelaskan siapa penulisnya, di situ akan kelihatan. Nah, itu salah satu antisipasi untuk sementara ini cara agar plagiarisme itu berkurang gitu. Gimana Natasha? Oke, terima kasih ya sudah paham kok. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfa. Pertanyaannya tadi, maksudnya dari publikasi tadi ya? Iya, iya. Maksudnya dari publikasi itu, jadi di web Civitas Akademika, di institusi repositorinya itu, ada sebuah link. Kalau misalkan dosen dan penelitinya itu memiliki web pribadi, itu bisa dimasukkan ke link ke web repositorinya. Itu. Jadi kalau misalkan ada pengakses atau pengguna, itu mereka bisa langsung mengakses ke web pribadinya milik dosen atau peneliti tersebut. Jadi mereka semakin banyak informasi gitu maksudnya. Gimana Mbak Alfa? Iya, ya, paham. Berarti, berarti kan itu kalau misalnya dosennya punya web pribadi. Iya. Kalau enggak ya udah dimasukin di repositori langsung gitu. Iya, jadi itu bisa menghubungkan
dengan web pribadi milik dosen atau peneliti tersebut. Begitu maksudnya. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya teman-teman. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bisalah kita gabung di forum lain. Ini kan juga terbatas waktu. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya. Ya, oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join. Dan alhamdulillah di sini juga banyak juga partisipansinya. Dan terima kasih untuk keaktifan menanyakan dan menyimak video presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam.